Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atammut taslimat ala nabiyil mab'uthi bir rahmat nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumin tuzanu fihi alhasanat was sayyiat. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Nurut Tijarah yang semoga dirahmati dan dimuliakan semua oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita hadir di masjid Allah yang mulia ini. Tentu tidak ada tujuan kita kecuali beribadah kepadanya semata, disertai doa dan harapan semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita ini yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhirat nanti, yang menjadi jalan keselamatan kita masuk surga yang penuh kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita, teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Juga untuk kita memperoleh janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Nigi-nigi masalawa cicen laudia nasa nabitta sallallahu alaihi wasallam direngi 10 salawat ribuan Allah ta'ala. Pakoga pangala ta'ala mas salawat lauriatanna betuana mapuji ki direngi 10 papuji ribuan Allah ta'ala. Tau madam peci salawat lauri nabita sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih para jamaah. Di sisi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam
orang yang tidak mau mengucapkan salawat dan salam ketika nama beliau disebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Raghima anfu rajul man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Macilake se dia tahu. Raghima anfu rajul. Macilake se dia tahu. Man dzukirtu indahu, yang hari itu tahu. Nang kalinga seku dirampe di sedena falam yusalli alayya nari nasallahu ala dia. Nasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita membiasakan, menggerakkan bibir kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam pada saat kita menyebut nama beliau atau mendengar nama beliau disebut oleh orang lain. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kajian singkat kita pada malam yang semoga diberkahi oleh Allah sampai masuk waktu Isya berjudul Zinatul Iman, perhiasan iman. Para jamaah sekalian, iman itu adalah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Iman itu di antara bentuk kenikmatannya adalah terasa indah di hati. Aku nahiasi ke Allah Ta'ala tidak tepe itu dirasakan indahnya beriman. Bahkan ucapan kita, perbuatan kita akan menjadi ucapan yang indah, akan menjadi perbuatan yang indah kalau dihiasi oleh Allah dengan iman. Ini yang pertama. Sebaliknya, kalau Allah tidak menghiasi seseorang dengan iman, maka orang itu tidak akan merasakan indahnya iman di dalam hati, malah dirasakan sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang pahit. Begitu juga dengan ucapan, perbuatan, sikap. Semuanya akan menjadi tidak indah kalau
Allah tidak menghiasi seseorang dengan iman. Oleh karena itu para jamaah sekalian, iman adalah perhiasan terindah dalam diri seseorang. Bahkan kalau iman ini tidak dihiaskan oleh Allah dalam diri seseorang, maka tidak ada arti semua perhiasan-perhiasannya yang lain. Perhiasan dunia, berupa pakaian yang indah, berupa kendaraan, pasangan, dan seterusnya. Karena pada hakikatnya semua kesenangan dunia ini perhiasan, tetapi tidak akan terasa keindahannya, kebaikannya, kalau tidak disertai dengan zinatul iman, dengan perhiasan iman. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya di surah Al-A'raf, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, qad anzalna alaikum libasa, sungguh kami Allah telah menurunkan kepadamu pakaian. Untuk apa pakaian? Yuwari sawatikum, untuk menutupi auratmu. Warisha, juga untuk perhiasanmu. Sesudah itu Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Maksudnya, pakaian lahiriah ini memang nikmat dari Allah yang bertujuan agar manusia tidak memperlihatkan auratnya, dan juga sebagai perhiasan untuk memperindah tubuhnya, kehidupannya. Tapi pakaian lahiriah ini tidak akan terasa keindahannya kalau tidak didasari dengan pakaian takwa. Makanya Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair. Tentunya kalau dua-duanya diberikan oleh Allah, ya, kata para ulama, khairun ala khair, itulah kebaikan di atas kebaikan. Maka si pakai tak, baju tak, salorata dan lain-lain sebagainya, nasi bawah itu pakaian takwa, khairun ala khair. Iya. Tetapi sebaliknya, biar dimiliki semua pakaian-pakaian lahiriah, pakaian-pakaian duniawi, perhiasan duniawi, tanpa takwa tidak punya nilai. Kenapa para jamaah sekalian? Karena hanya perhiasan imanlah yang mendatangkan
kebaikan yang kekal dari dunia sampai di akhirat yang abadi kelak. Kemudian mari kita merenungkan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Hujurat yang menjelaskan tentang perhiasan iman. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kamu cinta kepada iman. Kita cinta kepada iman itu murni pemberian Allah. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dia Allah menghiasi iman itu di hatimu. Kita merasakan iman itu indah, enak, nikmat, Allah yang menghiaskannya di dalam hati kita. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikanmu benci pada kekafiran, benci pada kefasikan, benci pada semua bentuk dosa. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang terpimpin mendapatkan petunjuk. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan pada ayat mulia ini. Yang pertama, Allah lah yang memberi hidayah kepada manusia sehingga manusia mencintai iman dan merasakan iman itu indah. Itu adalah pemberian Allah, nikmat Allah yang melebihi nikmat-nikmatnya yang lain. Oleh karena itu, kita yang mendapatkan nikmat ini, yang merasa cinta pada iman, merasakan keindahan hidup beriman, bersyukurlah kepada Allah. Jangan ujub, jangan kita ujub membanggakan kehebatan diri sendiri. Tidak. Wang Allah Ta'ala pareki hidayah nari ulemu mau puji di tepe, ri ulemu pun dini ki kesinna tepe, syukur ki pong di pong Allah Ta'ala. Begitu juga wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah yang menjadikan kita benci pada kekufuran, kefasikan dan semua dosa. Maka hendaknya kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Kalau masih ada rasa benci pada kekafiran, alhamdulillah. Tidak ada ketertarikan pada kekafiran, ya. Tidak ada ketertarikan pada kefasikan, pada dosa. Bahkan kebencian dan keingkaranlah
yang selalu menggelora di hati kita. Alhamdulillah. Petunjuk kuat tuh, syukuruki. Karena banyak orang tidak merasakan nikmatnya iman, justru merasakan nikmatnya dosa. Ada daya tarik yang tidak bisa dia bendung untuk melakukan dosa. Na'udzubillah. Jadi dia pemasema raja oleh ripuang Allah Ta'ala nareko diulih penedingi kinyamanna tepe perhiasanna tepe. Dalam waktu yang sama ada rasa benci yang menggelora di hati terhadap kekafiran, dosa dan kefasikan dan dosa. Bersyukur kepada Allah. Jangan ujub, jangan menepuk dada. Karena ada juga orang ujub. Dia berbuat baik, tidak mengembalikannya kepada Allah, tapi membanggakan dirinya. Itu tidak boleh. Ayah hebat meto ayah, mati nulu meto ayah, mak berejama, mas sempajam peni dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ucapkanlah alhamdulillah. Begitu juga kebencian pada kekafiran, kefasikan dan dosa. Jangan merasa bahwa memang begitulah saya. Saya memang paling tidak suka pada kekafiran. Tidak pernah mengembalikan bahwa ini pemberian Allah. Itu tidak benar. Jadi jangan kita ujub, tapi hendaknya kita bersyukur kepada Allah kalau Allah mengaruniakan dua sifat ini pada kita. Cinta pada iman, merasakan indahnya iman, dan membenci kekafiran, kefasikan dan semua bentuk dosa. Kemudian dalam ayat mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang menjadikan kamu cinta pada iman dan menghiaskan iman itu sehingga terasa indah di hati. Di sini Allah hanya menyebut iman. Allah menjadikan kita cinta pada iman, menghiasi iman di hati. Allah tidak menyebut ibadah, Allah tidak menyebut akhlak. Iman saja. Mengapa demikian kata para ulama? Karena iman itu sudah mencakup segalanya. Ya. Kalau Allah menjadikan seseorang cinta pada iman dan Allah menghiaskan iman itu di hati seseorang, maka itu semua sudah masuk. Keyakinan, amal-amal hati, sudah masuk ucapan-ucapan iman, zikir, doa, tilawah Al-Quran, ucapan-ucapan yang baik. Semua ibadah sudah masuk dalam zinatul iman. Salat itu perhiasan, puasa itu perhiasan, akhlak mulia itu perhiasan. Semua masuk dalam iman. Sehingga Allah hanya menyebut
Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikanmu benci pada kekafiran, pada kefasikan, dan semua bentuk dosa. Ini menjelaskan tentang hal-hal yang dapat merusak zinatul iman. Kalau itu tidak ada pada diri seseorang, atau kalau tiga hal ini tidak dibenci oleh seseorang, maka dia tidak akan memperoleh zinatul iman. Dia tidak akan merasakan nikmatnya, indahnya iman. Yang pertama al-kufr, kekafiran. Kekafiran ini maksudnya yang benar-benar membatalkan iman. Murtad wal-iyadu billah, benar-benar keluar dari Islam. Ya, ini membatalkan iman secara keseluruhan, membatalkan pokok keimanan. Ini yang disebut oleh Allah, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kafir terhadap iman, maka sungguh runtuh amalnya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi, masuk neraka. Ini yang batal betul keimanannya. Maka kekafiran harus dibenci agar iman kita tidak batal secara keseluruhan. Yang kedua wal fusuq, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq, kefasikan. Kefasikan dijelaskan oleh para ulama adalah tidak sampai membatalkan iman secara keseluruhan, akan tetapi merusak nilai-nilai iman yang wajib. Artinya tidak sampai murtad, tapi dosanya sudah sangat besar. Itulah pelaku-pelaku dosa. Itulah pelaku-pelaku dosa besar. Kalau kekafiran tadi ya, termasuklah syirik besar, menganggap ada betul yang menentukan selain Allah, itu mengingkari yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya jelas-jelas wajib, itu kekafiran. Mengingkari yang jelas-jelas haram, itu betul-betul membatalkan keimanan. Kalau al-fusuq dalam ayat ini tetap meyakini semua dasar-dasar keimanan, rukun iman yang 6, tapi suka melakukan dosa besar, mencuri, berjudi, berzina, makan riba, minum minuman keras, dengan tetap meyakini haramnya.
tetap meyakini tidak bolehnya, itu tidak membatalkan imannya, tapi berdosa sangat besar, merusak, sangat mengurangi nilai zinatul iman, keindahan iman dalam diri. Yang ketiga, wal isyan. Al isyan di sini artinya dosa, ialah dosa yang as-saghair, dosa kecil. Ada memang dosa kecil, tapi bukan berarti boleh dipandang enteng. Makanya dalam ayat ini tetap harus dibenci, tetap harus dibenci. Nah, dosa-dosa kecil ini, kata para ulama, ini mengurangi keindahan iman dalam bentuk al-mustahabbat, yang sunnah. Artinya pelaku dosa kecil kalau hanya sekali-sekali, itu mengurangi nilai imannya yang sempurna. Tapi kalau dia berlarut-larut melakukan dosa kecil, maka berubahlah dosa kecil itu menjadi dosa besar. Orang yang ingin merasakan zinatul iman dengan sempurna, tiga-tiganya ini harus dijauhi. Harus benci pada kekafiran, jelas. Karena itu betul-betul membatalkan iman, na'udzubillah. Yang kedua, harus benci pada kefasikan, semua bentuk dosa besar. Karena itu menyebabkan iman menjadi berkurang nilainya, keindahannya. Karena melakukan dosa besar. Sehingga yang wajib tentang iman tidak dilakukan. Dan yang ketiga, jauhi dosa-dosa kecil, bertekad walaupun sekali-sekali jangan. Karena itu mengurangi kesempurnaan iman yang bersifat mustahab, yang bersifat sunnah. Tapi sekali lagi, kalau dosa kecil dilakukan secara dengan berlarut-larut, merubah statuslah menjadi dosa besar. Yang dia masuk di sini, yang sekali-sekalinya jangan. Dan kalau terjerumus pada dosa kecil, cepat-cepatlah berbuat baik, agar supaya terhapus dosa kecil itu. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian lanjutan ayat, ulaika humur rasyidun. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah sehingga mencintai iman dan merasakan zinatul iman, keindahan iman, serta membenci semua yang merusaknya berupa kekafiran, kefasikan dan semua bentuk dosa, itulah orang-orang yang ar-rasyidun, mendapat petunjuk, melewati jalan yang diridhai oleh Allah menuju keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, fadlan minallahi wa ni'mah. Sifat-sifat ini adalah karunia dan nikmat dari Allah.
pemberian dari Allah kepada hambanya yang ia kehendaki. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kembali ke hadirin. Setelah kita memahami bahwa zinatul iman, perhiasan iman itu adalah murni pemberian Allah, maka yang harus kita selalu lakukan adalah selalu menghayati rasa butuh kita pada Allah. Mari kita hayati dalam diri kita bahwa kita ini butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh pada hidayah Allah, butuh pada bantuan Allah. Sebab itu tadi, kita tidak akan bisa merasakan zinatul iman, dan kita tidak akan bisa membenci yang merusak iman kalau bukan karena hidayah Allah. Masih ada ayat lain lagi yang menjelaskan hal itu, seperti firman Allah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abad. Walakinallaha yuzakki man yasha. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tidak ada satupun yang suci dari dosa di antara kamu. Tapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Ia kehendaki. Mari kita hayati bahwa kita sangat butuh pada hidayah Allah. Mari kita ingat kembali firman Allah di surah Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Fakir mana kalau dipuang Allah Ta'ala? Fakir. Dan segi fakir dek kalimat itu kagak napunai. Na para luang metoha bisa liwan nai alen. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi jangan kita ujub seperti yang saya ulang-ulangi tadi, tapi hendaknya selalu merasa butuh pada hidayah Allah, selalu merasa butuh pada pertolongan Allah, untuk terus merasakan nikmatnya iman di dunia sebelum di akhirat, untuk terus merasakan kebencian pada kekafiran, pada kefasikan dan semua bentuk dosa. Kemudian terakhir, penghayatan pada rasa butuh kita kepada hidayah Allah, itulah yang memotivasi kita untuk melakukan dua hal. Yang dengan dua hal itu insya Allah kita akan semakin merasakan zinatul iman dalam hidup ini. Yang pertama, rajin berdoa. Hendaknya kita rajin berdoa memohon tambahan hidayah dari Allah, memohon ketetapan hati dari Allah dalam iman. Makanya doa dalam Al-Quran sangat jelas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Puan aja lalu tafalessa yatiku puan oleh riaga mata oleh ditepe rimun ripuraku tareng hidayah aduh hati nulu ki milo doa ki dengan khusyuk aja na jek kami ditimui, karena kita sangat butuh pada hidayah Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam
Di antara doa yang paling sering beliau baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati-hati manusia, tetapkan hatiku dalam agama. Teti sige eganna tanna po Allah Ta'ala. Kurang mola lalang agama nagilin tergelincir. Itu salah satu penyebabnya. Kurang berdoa. Mungkin ujub, mungkin merasa diri jago. Lalu tidak mengembalikannya pada hidayah Allah, akhirnya Allah marah. Na'udzubillah. Jadi aja mu di sedihnya letak pedek makesi teteki tertingkatkan parilu doa tari puang Allah Ta'ala. Yang kedua, sejalan dengan doa, mujahadah, kesungguhan melewati jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk merasakan nikmatnya iman. Tingkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Buktikan terus iman kita dengan benar, agar Allah semakin menambahkan rasa nikmat pada iman, rasa benci pada lawan-lawan iman. Jadi doa dan mujahadah, doa dan perjuangan, memaksimalkan usaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita lakukan sebagai usaha untuk terus mendapatkan zinatul iman, perhiasan iman yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan puncak dari semua perhiasan. Tidak ada nilai perhiasan-perhiasan dunia kalau kita tidak mendapatkan perhiasan iman itu. Mudah-mudahan tadabbur singkat kita di surah Al-Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, ini semakin menambah ilmu kita untuk kemudian kesadaran dan keyakinan kita, agar kita benar-benar semakin merasakan zinatul iman di dunia. Akhirnya kita merasakan nikmat surga di hari akhirat nanti dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya kusirah ya Allah sifaringaranyang di pengajian tewani memori na barakasi fa Allah Ta'ala tafada mania ugaw ya nupa tujuh ring kalingai barana passalama ki fa Allah Ta'ala lino akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.